Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar tema tentang peduli terhadap makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Anak-anak, apa ini? Iya benar, ini adalah tumbuhan padi yang kita makan setiap hari. Apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan ini? Stop, jangan dijawab dulu. Tugas kalian sekarang adalah secara berpasangan, kalian membuat pertanyaan tentang tumbuhan yang kalian makan setiap hari ataupun yang kalian lihat, boleh juga padi ini. Lalu nantinya secara berpasangan kalian akan melakukan wawancara. Baiklah anak-anak, langsung saja Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu fokus pembelajaran Bahasa Indonesia yang membahas tentang padi. Oke, kita akan bahas dulu hakikat dari padi itu sendiri. Padi itu adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Mengapa padi itu disebut tanaman yang penting di Indonesia? Karena di sini padi itu akan menghasilkan beras, yang mana ketika beras dimasak akan menjadi nasi. Oleh sebab itu, makanan yang wajib dikonsumsi masyarakat Indonesia itu adalah nasi, yang disebut juga dengan makanan pokok orang Indonesia. Karena mengapa orang Indonesia itu berkata jika dia belum memakan nasi, biasanya dia belum merasa makan atau belum kenyang. Oleh sebab itu, makanan yang wajib atau makanan pokok masyarakat Indonesia itu adalah nasi. Ya, banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya, ya sebagian besar. Namun ada sebagian kecil masyarakat yang Indonesia tidak memakan nasi. Dia menggantinya dengan makanan lainnya seperti jagung, sagu, ubi jalar, singkong, dan lain sebagainya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Ya, ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat cocok untuk bertanam padi, karena Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris, yang mana sebagian besar penduduk Indonesia itu memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang bercocok tanam. Selanjutnya, daerah utama penghasil padi, ini daerah yang terbesar ya, namun ada daerah-daerah yang lainnya. Yang pertama, Jawa Barat, kedua Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah, yang keempat Sulawesi Selatan, dan yang kelima Sumatera Utara. Oke, selanjutnya ini ada 3 tahap besar pertumbuhan padi. Jadi apabila kita ingin menanam padi, maka kita harus mengikuti tahap-tahapan berikut ini. Ini adalah sebagian besar saja ya. Yang pertama-tama, direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Ya, jadi kita membeli bibit padi, lalu kita rendam 1 malam di dalam air, kemudian barulah kita tanam di lahan yang tersedia di rumah kita. Baik, selanjutnya biji tadi itu akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Ketika biji tadi akan tumbuh, maka dia akan kita pindahkan ke tempat yang lebih luas atau lahan pertanian kita. Maka di sini biji padi tersebut akan tumbuh siap untuk tumbuh besar lagi. Yang terakhir itu tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Ya, dimana seperti yang kita lihat itu padinya akan tumbuh besar dan terus biji-bijinya pun akan mengembang itu, dan ada beras di dalamnya sehingga dia akan penuh, keras, dan padi berwarna kuning, mengartikan bahwa padi tersebut sudah siap dipanen. Lanjut, tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Namun, biasanya di Indonesia ini, khususnya di daerah Kalimantan Barat ya, di Sambas itu mengatakan bahwa padi itu ada
ada 2 tahunan, yaitu yang mana biasa dibilang padi tahun kecil dan padi tahun besar. Yang mana artinya di sini padi tahun kecil itu yaitu sekitaran antara padi yang bisa dipanen ditanam antara 1 sampai 3 bulan sudah bisa dipanen. Dan sedangkan untuk padi tahun besar itu adalah padi yang mana ditanam sekitaran 1 sampai 6 bulan baru bisa dipanen. Itu yang dinamakan dengan padi tahun besar dan padi tahun kecil. Oke, kita tonton sama-sama video berikut ini. Ya, ini silakan diperhatikan manusia versus mesin saat panen padi. Dulu saat memanen padi, petani menggunakan alat perontok gabah manual. Banyak tenaga manusia terserap untuk bekerja. Perkembangannya, mesin blower mengganti dengan lebih cepat proses perontokan padinya. Coba kita lihat itu. Ya, jumlah warga yang terlibat makin sedikit dan membuka peluang pengangguran. Ya, seperti yang kita lihat itu teknologi di Indonesia semakin canggih sehingga membuat tenaga manusia itu jarang dibutuhkan lagi. Terkini mesin pemanen atau combine. Coba kita lihat, canggih sekali ya anak-anak. Cukup hanya dengan 2 orang, tidak perlu memerlukan tenaga banyak orang untuk memanen padi. Ya, saat mesin berjalan di sawah, cukup 2 orang yang terlibat. Yakini bahwa menjalankannya. Banyak warga saat panen mulai susah mendapatkan pekerjaan lagi. Baiklah, ini ada 5 pertanyaan yang nantinya akan Ibu tanyakan kepada perwakilan setiap kelompok. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, ini adalah tongkat. Kita akan bermain talking stick. Nanti setelah Ibu menjelaskan dan kalian membaca serta memahami, lalu setelah itu kalian tutup semua buku kalian dan kita akan bermain talking stick yang artinya tongkat berbicara, di mana bagi siswa yang mendapatkan tongkat ini maka dialah yang wajib untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Tongkat ini nantinya akan Ibu berikan secara acak kepada kalian. Bagi siswa yang tidak bisa menjawab, satu kelompoknya boleh membantu. Selanjutnya, kalian buka halaman 13. Itu ada tabel tentang materi yang telah kalian pelajari tadi. Silahkan sekarang kalian isi. Dan nanti sepulang sekolah, kalian diskusikan kepada orang tua kalian tentang bagaimana cara merawat tanaman agar tidak punah dan tetap lestari sehingga nantinya bermanfaat dan dapat dinikmati secara terus-menerus. Baiklah anak-anak, sudah mengerti tentang materi kita hari ini? Kalau sudah, mari kita sama-sama menyimpulkan pelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini. Padi, apa tadi padi? Padi adalah makanan pokok orang Indonesia. Ya benar. Makanan pokok Indonesia. Iya. Terus tadi tumbuhnya di mana? Tumbuh di sawah. Tumbuh di sawah. Selanjutnya sebagai mata pencaharian petani. Oke. Tadi ada 5
Bagaimana anak-anak, sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu berharap materi kita pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.